Kemudian mengaji sama dengan melaksanakan sholat sunat 100 rakaat. Kita hanya 40 menit dari 45 menit. Sama dengan sholat sunat 100 rakaat. Banyak hal yang pentingnya ilmu. Karena kuncinya di sini. Maka di Muhammadiyah, organisasi yang luar biasa dari ranting sampai pusat, berdirinya itu ada syarat. Salah satu syaratnya adalah pengajian minimal 3. Satu, ada pengajian. Yang kedua, ada musyawarah. Yang ketiga, ada amal usaha. Itulah 3 syarat berdirinya organisasi. Jadi pengajian ini penting supaya warga Muhammadiyah itu berilmu. Kiai Haji Ibrahim, Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah yang kedua setelah Kiai Jamal Dahlan, dia mengundang para ulama-ulama baik di kalangan Muhammadiyah maupun di luar Muhammadiyah untuk mengkaji persoalan-persoalan keagamaan. Tujuannya adalah agar warga Muhammadiyah khususnya dan umat Islam umumnya beragama itu jangan takdir, sehingga namanya buku tarjih, himpunan putusan tarjih, nas-nas yang sudah terseleksi, sudah tersaring kekuatan. Paling tidak kita beribadah sudah ada tujuan yang dikerjakan oleh Kiai Haji Ibrahim. Maka majlis pertama yang ada di Muhammadiyah majlis tarjih dan tadrib itu berdiri 1923 setelah dipimpin oleh ketuanya ipar dari Kiai Jamal Dahlan, Kiai Haji Ibrahim. Banyak kita lihat orang rajin beribadah, tapi ilmu tak ada. Kita lihat umpamanya orang pemuka, duitnya banyak, tapi ilmu tak ada. Kadang-kadang kasihan juga, duit banyak habis, waktu lama, tapi apa yang dapat? Makanya teringat saya waktu mau minum air zam-zam, itu kan ada doa. Saya berpikir, kenapa mesti doa? Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa shifaan min kulli da'. Hebat itu. Mesti itu doa. Ya Allah, berikanlah kepadaku ilmu yang bermanfaat, rezeki yang luas, yang lapang. Sembuhkanlah ya Allah semua penyakitku. Begitu juga doanya Nabi Ibrahim alaihissalam. Dalam Quran surat As-Su'ara ayat 83, 84, 85 ada 4 doa Nabi Ibrahim di sini. Pertama, Rabbi habli hukman. Ya Allah, berikanlah kepadaku ilmu. Hukman itu ilmu yang sudah sampai ke kalbu. Banyak juga orang berilmu tapi tak sampai ke kalbu, sehingga dengan azab itu tak datang dia. Jadi itu tadi hidayah tadi. Abu Talib itu kurang apa? Yang adanya itu Nabi Muhammad, manusia pilihan. Tapi Abu Talib juga tetap sampai mati tidak masuk Islam, karena dia belum dapat hidayah dari Allah. Rocky Gerung ini sekarang hangat dibicarakan. Dia bicara Quran. Dia sampaikan kepada umat Islam khutbah Nabi yang terakhir itu, bahwa tidak ada kelebihan Arab dengan tidak Arab, suku apa saja tidak ada kelebihan satu dengan lain. Begitu dia sampaikan tentang Quran itu. Tapi dia juga sampai sekarang belum masuk Islam. Tapi dia bicara Quran, dia akui kebenaran Quran. Ini kan persoalan hidayah saja. Jadi jemaah yang dimuliakan Allah, itu yang pertama. Jadi makanya saya hubungkan dengan surat Al-Baqarah 218
harus pindah. Nah, disitulah pelajaran yang kita dapat. Jadi kalau musuh kuat secara politik, Ka'bah dan Mekah itu dikuasai oleh orang kafir. Mereka jumlahnya besar dan kuat. Udah tahu dia kuat, kita lemah, kita lawan, bukan mati syahid, tapi mati konyol. Maka susun kekuatan, itulah makna hijrah. Sehingga kalau sudah kuat lawan, sehingga akhirnya Ka'bah dapat direbut kembali, Mekah dapat direbut kembali. Jadi untuk bisa hijrah itu kan bukan hanya dulu. Hijrah itu berlaku sampai akhir zaman. Maka hijrah yang menunjuk kepada kita itu adalah perubahan. Bagaimana kita mau hijrah, mau berubah, kalau ilmu tak ada? Hijrah dari syirik ke tauhid. Dia tak tahu apa yang dia lakukan syirik. Dia pikir dia biasa saja. Hijrah dari bid'ah ke sunnah. Bagaimana dia mau hijrah orang ilmu tak ada? Dari pelit ke dermawan. Jadi makanya syaratnya satu, berilmu. Itu doa Nabi Ibrahim. Yang kedua, wa idkhilni bis-shalihin. Ya Allah, masukkanlah aku ke dalam golongan orang-orang yang soleh. Kalau kawan-kawan kita pun kawan-kawan yang tidak mendukung berbuat baik, sudah terpengaruh. Ya. Masukkanlah aku ya Allah ke dalam golongan orang-orang yang soleh. Jadi kalau sahabat kita, jemaah kita mengumpul ke orang-orang yang bicara yang baik-baik, mudah dari itu. Tapi kalau kita masih bergabung dengan orang-orang yang tidak baik, bisa terpengaruh. Wah, ini penting ya. Walaupun kadang-kadang bisa kita mampu membasmi kemaksiatan itu, tapi paling tidak kita tidak bergabung dengan kemaksiatan itu. Kan itu dialog antara burung dengan cecak. Kalau Nabi Ibrahim dibakar oleh Raja Namrus, sibuklah si burung membawa air dengan paruhnya berulang-ulang kali sehingga diejek oleh cecak. Hai burung, bagaimana kau mematikan api bakaran Ibrahim? Yang kau bawa pun hanya setetes. 1000 kali pun kau bolak-balik akan mati api bakar Ibrahim. Kata si cecak mengejek. Tapi apa jawab si burung? Sekalipun aku tidak bisa mematikan api yang bakar Nabi Ibrahim, tapi paling tidak Allah mencatat aku kelompok yang mana. Kan ini memang tak bisa dia, tapi dia dicatat oleh Allah. Oh, dia membela Nabi Ibrahim. Orang tidak mampu melenyapkan api yang bakar dalam dirinya. Baru yang ketiga, waj'alni lisana sidqin fil akhirin. Ya Allah, jadikanlah aku ini menjadi tutur kata yang baik bagi orang-orang setelah aku. Nah, ini kan bisa saja ketidakadaan kita di sini bisa karena pindah tempat atau karena mati. Jadi kalau yang kita lakukan yang baik-baik jadi bahan pembicaraan orang, itulah yang Nabi Ibrahim. Sampai sekarang masih hangat dibicarakan bagaimana keberaniannya menghancurkan kemusyrikan, bagaimana dia mencari Tuhan. Kita ini kan fotokopinya Islam kita ini. Untung aja ayah kita Islam, kita Islam. Kalau ayah kita muda gitu. Beda Nabi Ibrahim, ayahnya menyembah berhala, membuat patung, tapi dia sendiri mencari Tuhan. Kan jadi pembahasan yang luar biasa sampai akhir hayat. Nah, itulah disebut doa ya. Waj'alni lisana sidqin fil akhir. Nah, jangan sempat nanti kita pindah dari sini orang bicaranya senang, untunglah cepat dia pindah. Kalau enggak tiap hari yang lewat harus ada bagus. Baru yang keempat, waj'alni min warasatil jannatin na'im. Ya Allah, masukkanlah aku dalam kelompok, berikanlah kepada, wariskanlah kepada surga yang penuh dengan kenikmatan. Biar suara dan biara 4.
Jadi salah satu yang dituntut dalam perubahan itu adalah ilmu dan lingkungan di mana kita berada. Maka salah satu alat perjuangan di Muhammadiyah itulah tempat kita beramal. Muhammadiyah itu bukan mazhab, bukan aliran, tapi dia semacam kapal, alat untuk perjuangan. Inilah tempat kita berjihad, berjuang untuk mendekatkan agama. Sehingga dalam ideologinya pun ada dua tujuannya. Pertama, misinya dakwah, mendekatkan dan menjunjung tinggi agama Islam sehingga terwujud masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Kita masih banyak saudara kita yang Islam itu belum benar Islamnya. Gimana upaya kita? Memang secara umur sudah tua Muhammadiyah, tapi secara jumlah kita masih minoritas. Masih banyak orang yang belum menerima paham Muhammadiyah. Itu kan masuk misi kita belum selesai. Kemudian di satu lagi tujuan idealnya adalah lewat Muhammadiyah ini diharapkan dapat mengantarkan kita ke pintu gerbang surga Jannatul Ma'wa. Nah, disinilah perlu kita mengkaji, memahami Islam, ideologi-ideologi yang dijelaskan Allah dalam Quran. Pertama surat bunyinya wa anna hadza sirati mustaqima fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fattafarraqa bikum an sabili dzalikum wasaqu bihi la'allakum tattaqun. Al-An'am 153. Itu luar biasa. Sesungguhnya inilah Al-Quran yang lurus. Fattabi'uhu, apapun yang disampaikan tidak boleh keluar dari Al-Quran. Karena itu ideologi kita. Ikutilah Quran, jangan ikuti jalan-jalan yang lain. Fattafarraqa bikum an sabili, kamu akan sesat dari jalan. Apalagi dunia yang sudah tua ini banyak muncul paham-paham. Ada pesantren namanya Az-Zaitun, kiainya biara babi. Muncul lagi di Hinai, Langkat. Ada yang di media sosial muncul. Itu saya sampaikan ke MUI, dari Sumatera Utara ke Medan. Itu jangan diperbiarkan. Nah, pahamnya luar biasa juga. Ya mereka sholatnya 100 rakaat. Bisa stop untuk 6 hari. Kalau kita sholat 1 hari 17 rakaat, kalau kerjakan 100 rakaat sekaligus kan sudah bisa 6 hari, nggak usah sholat lagi. Dan enak juga ya, bisa dikumpulkan. Itu lagi yang sekarang lagi hangat berkembang. Ya. Paham yang dari luar masuk, Syiah. Jadi sinilah tantangan yang perlu kita kuatkan, teguhkan ideologi kita. Maka ideologi Muhammadiyah yang kedua ini yang mau saya sampaikan sebetulnya. Jika lagi hangat-hangatnya juga ya. Ideologi Muhammadiyah yang kedua adalah kepribadian Muhammadiyah. Sejarah lahirnya kepribadian Muhammadiyah itu tidak bisa dipisahkan dari situasi dan kondisi negara Republik Indonesia. Tahun 1955 Indonesia melaksanakan pemilu pertama.
Jadi semua umat Islam partai cuma satu, itu Partai Masyumi. Cuma deklaratornya Muhammadiyah, didirikan di perguruan Muhammadiyah. NU, Al-Wasliyah semua berada di situ. Tapi dalam perjalanannya mereka keluar dan bikin partai sendiri. Syarikat Islam bikin Partai Syarikat Islam Indonesia, SII ya. Kalau sudah buka lagi NU, buka partai masing-masing, bikin partai. Akhirnya tinggallah di Partai Masyumi itu orang Muhammadiyah. Tapi menjadi pemenang yang kedua. Kalau orang-orang dulu tingkat kakek kita barangkali siapa yang nggak kenal Partai Masyumi, pelosok-pelosok, perjuangannya luar biasa. Jadi akhirnya tatkala Presiden Soekarno membangun kabinetnya, satu PNI, dua Masyumi, ketiga agama itu NU, kemudian PKI itu masuk pemenang pemilu di tahun pertama, di pemilu pertama Indonesia. Jadi Presiden minta nama-nama untuk ikut di dalam kabinetnya. Nama kabinetnya pun Nasakom, Nasional Agama Komunis. Lalu orang Muhammadiyah yang berada di Partai Masyumi itu tak mau deh. Diminta nama-nama siapa yang menjadi duduk di Menteri Kabinet Nasakom itu tak mau. Marah sama Presiden. Kenapa tak mau? Kami tidak bisa duduk sama PKI. Bagaimana kami duduk sama orang komunis? Buang dulu komunis itu baru kami mau ikut. Wah kan berani. Nah, akhirnya PKI menganggap Muhammadiyah musuh. Oke, bagaimana upaya untuk menghancurkan? Wah itulah PKI melakukan manuver politik. Gimana mempengaruhi Presiden agar partainya Muhammadiyah ini dibubarkan. Itu sejarah di Indonesia. Makanya lahir kepribadian Muhammadiyah itu dari sini. Nah, sekarang itu bangkit lagi PKI. Lihat kemarin di Batam berdemo, main itu KIPI, PP, bakar-bakar bendera PKI, dan mereka tidak segan lagi saya anak PKI. Bahkan yang lebih parahnya lagi, kita disuruh minta maaf sama PKI karena dia korban. Kan dari korban. Para sejarah itu barangkali waktu Bapak Ibu yang masih SD dulu tahun 65 ya, ikut nonton GP PKI, maka dijadwalkan semua sekolah nonton. Sekarang pelajaran ini dihilangkan, sejarah dihilangkan, bagaimana PKI menghabisi ulama, kiai, santri, jenderal-jenderal. Itu bukan hanya tahun 65. Kalau dibilang terbunuh Soeharto, itu tahun 48 sudah bekerja. Banyak ulama-ulama yang dihabisi oleh PKI. Jadi ini sejarah. Makanya PKI bisa hidup di negara kita ini kalau masyarakatnya miskin. Maka dibuatlah sekarang bagaimana untuk memiskinkan masyarakat Indonesia. Jadi kalau sudah menderita miskin, hiduplah PKI. Maka muncullah sekarang tenaga-tenaga kerja dari Cina sana berjuta-juta, kita banyak menganggur. Kalau dipekerjakan beda kali gajinya. Itu kerjaan PKI untuk menghancurkan Islam. Jadi ini termasuk sejarah pahit dan saya katakan akhirnya dengan manuver politik dilakukan oleh PKI, akhirnya keluarlah surat Presiden yang ditujukan kepada dua partai. Satu Partai Masyumi, kedua Partai Sosialis Indonesia yang dipimpin oleh Sultan Syahrir.
diberi waktu selama 1 bulan harus membubarkan diri. Kalau tidak mau bubar, maka akan dibubarkan oleh pemerintah. Tapi akhirnya partainya Muhammadiyah di penghujung waktu diberikan membubarkan diri, tidak sempat dibubarkan pemerintah. Sedangkan PSI dibubarkan pemerintah karena sampai batas waktu tidak membubarkan diri. Jadi kalau sudah dibubarkan pemerintah, termasuk PKI, dia menjadi partai terlarang, tidak bisa hidup lagi di Indonesia. Sejarahnya. Akhirnya karena partainya Muhammadiyah itu sudah bubar, maka orang-orang Muhammadiyah yang berada di partai tadi balik ke Muhammadiyah, ikutlah pengajian pimpinan pusat Muhammadiyah. Kebetulan dalam pengajian itu diisi oleh Kiai Haji Fakih Usman, ya, dihadiri oleh pimpinan wilayah se-Jawa saja, tidak ikut di luar Jawa. Materi pengajian disampaikan oleh Kiai Haji Fakih Usman itu judulnya adalah apa sih Muhammadiyah itu? Akhirnya materi itu sangat menarik bagi PPU untuk bisa dijadikan sebagai landasan ideologi Muhammadiyah. Dibuatlah tim, disusunlah, dirumuskan. Akhirnya materi pengajian Kiai Fakih Usman menjadi landasan ideologi Muhammadiyah. Yang kedua, dengan judul kepribadian Muhammadiyah. Akhirnya dalam penyusunan tim itu ada 4 isi kepribadian Muhammadiyah. Jadi walaupun tidak ikut di organisasi, paling aja paham. Apalagi kita sudah masuk di dalamnya. 1. Apakah Muhammadiyah itu? Dijelaskanlah di dalam ideologi itu, Muhammadiyah itu adalah suatu perserikatan. 4. Jadi jangan dipahamkan. Kan ada orang buat, coba kau sholat Muhammadiyah atau sholat Al-Wasliyah, kayak gitu. Mana ada sholat Muhammadiyah, tak ada sholat Al-Wasliyah. Karena namanya Muhammadiyah, Al-Wasliyah itu organisasi perserikatan. Dia tidak mengeluarkan bacaan-bacaan sholat. Cuma bedanya Muhammadiyah dalam memahamkan agama Islam hanya berdasarkan Al-Quran dan Sunnah, tidak menganut mazhab. Itu aja bedanya. Maka timbullah perbedaan dari sisi furu'iyah. Furu'iyah beda. Kalau kemarin saya agak ajab juga menghadapi jemaah itu, karena bukan di jemaah Muhammadiyah. Kalau cerlapan itu jemaah umum. Kebetulan saya bersama dengan Ketua NU Sultan Syahrir dari Putih. Kami kan sering berdialog. Mereka memahamkan musafir itu hanya 4 hari ini. Tapi saya kritik juga, kenapa Bapak jamak kasar juga di Arafah? Itu sudah 4 hari. Enggak istiqomah juga ini sih. Nanti di Mina jamak kasar juga, padahal sudah 1/2 bulan lebih. Kalau di Muhammadiyah, di Tanjinya, selama kita musafir berlaku. Kalau belum mukim berlaku, walaupun 2 bulan. Jadi kalau nggak gitu mana kalau beda Muhammadiyah sama NU. Nah, dari situ sehingga tak punya ilmu terjadi pertengkaran, yang ada pertengkaran dalam jemaah. Sudah selesaikan Pak dari NU. Kalau saya jelaskannya nanti payah, karena dibilang dari Muhammadiyah. Hari itu beda. Jadi Muhammadiyah adalah suatu perserikatan yang merupakan gerakan Islam. Masuk geraknya adalah dakwah Islam, amar ma'ruf nahi munkar. Itulah misi kita. Mengajak orang berbuat baik, mencegah orang berbuat munkar. Mengajak berbuat baik itu tak berisiko. Karena tidak mesti yang diajak harus ikut baru berhasil. Tapi tugas kita ngajak. Walaupun orang yang diajak belum ikut, tetap menjadi satu amal.
Karena yang bukakan pintu hati orang itu bukan kita. Kita hanya mengajak. Makanya dari sisi kualitas kita masih minoritas. Kualitas umat Islam itu, itu salah satu penyebabnya. Kalau mencegah kemungkaran berat, berisiko. Dulu di Sumatera Utara ini khususnya Medan, tak ada yang bisa membasmi togel, kan? Jangan kita mengajak dari ceramah. Beberapa Kapolda pun tak bisa menyelesaikan. Akhirnya di zaman Sultan Torak, togel itu bisa berhasil dengan gurunya, ya, habis. Kekuatan itu digunakan kekuatan, maka dalam hasil gunakan kekuatan, ya kekuatan untuk membasmi kemaksiatan. Karena kadang orang yang punya kekuasaan itu malah menjadikan kekuasaannya sebagai pelindung kejahatan. Karena ada peti, ada setoran. Makanya kalau kita membasmi kemaksiatan, kita berhadapan dengan orang-orang yang membela itu. Risikonya berat. Nah, jadi itu yang dimaksud Muhammadiyah adalah suatu perserikatan yang merupakan gerakan Islam. Maksud geraknya adalah dakwah Islam, amar ma'ruf nahi munkar. Itu ditujukan kepada dua bidang. Pertama perorangan, kedua masyarakat. Untuk perorangan terbagi dua lagi. Pertama yang sudah Islam, yang kedua yang belum Islam. Dakwah Islam amar ma'ruf nahi munkar yang dilakukan kepada yang sudah Islam seperti kita ini, kan sudah Islam. Dakwahnya bersifat tajdid. Tajdid itu artinya bisa dua, pemurnian, purifikasi dalam bidang akidah dan ibadah. Makanya kalau persoalan akidah ibadah harus kembali kepada bagaimana Rasulullah dulu dimurnikan, tidak bercampur dengan unsur bid'ah. Memang inilah aslinya. Makanya dalam kita beribadah, ukuran benar itu bukan akal kita, tak pakai perasaan dalam beribadah, tapi pakai tuntunan. Tapi kan banyak orang beribadah itu ikut perasaannya. Banyak duit kita habis kemarin. Bertahun-tahun kita kumpulkan uangnya, 40 hari kita dibukahi, masa kita kurang-kurang ibadah pakai perasaan. Jangan jamak kasar itu termasuk mengurang-urang ibadah. Gitu. Dia pakai ikut perasaan. Bahkan ada yang berjamaah terlambat dia datang, imam sudah tahiyat akhir, tegak aja deh. Udah imam salam baru dia sholat sendirian, kan nampak kelemahannya. Kenapa enggak ikut? Takbir dia ikut, begitu imam salam dia berdiri. Sudah sama dengan berjamaah. Tapi seperti itu pun masih banyak yang belum paham dalam beragama. Nah, jadi bagi yang sudah Islam bersifat tajdid, pemurnian dalam bidang akidah dan ibadah. Tapi ada juga yang perlu diijtihadkan yang berkaitan ibadah mahdoh itu dengan kemanusiaan. Umpamanya zakat. Ada pengembangan. Makanya ada orang di luar Muhammadiyah kan mau dia zakat fitrah, kan? Dengan memberikan bahan makanan pokok. Nggak mau dia pakai duit. Muhammadiyah sudah bisa digantikan dengan uang seharga beras yang dia makan. Kenapa bisa? Karena ini berhubungan kepentingan. Dibawa aja beras, zakat fitrah itu penuh beras di rumahnya, bisa nggak masak dia? Tak ada gasnya kan? Nah, jadi dengan digantikan uang, ada berasnya, ada uangnya, bisalah masak, bisalah beri lauknya. Kan ada pengembangan. Nah, tapi ada juga orang di beberapa masjid itu nggak mau pakai uang, harus beras juga. Karena dalilnya begitu. Karena salah satu fungsi zakat fitrah itu untuk fakir miskin. Makanya nggak boleh orang kaya yang mampu mengambil zakat fitrah itu. Sekalipun dia ambil, kalau dia kaya nggak berhak
kalau di luar walaupun dia kaya, kalau dia amil, jadi ada spesial dalam sebuah hadis Nabi, kitab Bulughul Maram dijelaskan hanya zakat fitrah itu untuk fakir miskin. Jadi kan sasarannya ke sana, kemanfaatannya itu bisa diganti dengan uang seharga beras yang dia makan. Itu kan pengembangan. Termasuk zakat itu cuma dua, zakat mal, zakat fitrah. Muncul ada zakat profesi. Kenapa? Karena zaman Nabi dulu, sekalipun dia profesi dokter, miskin dokternya karena nggak ada orang sakit. Orang kalau berobat dulu melalui 7 tahap baru ke dokter. Kita kan sakit terus ke dokter. Jadi gitu. Jadi ada dokter juga mengamalkan itu. Begitu datang pasiennya berobat, Bapak udah sholat? Belum sholat, belum Pak, minta sama Allah. Saya kan perantara saja. Begitu selesai dia nggak jadi berobat, baik penyakitnya. Jadi kata pegawainya, dok, rugilah dokter, kan hilang dari pencarian. Tadi saya berobat gara-gara suruh sholat, tenang jiwanya, baik penyakitnya, nggak jadi berobat, kan nggak dapat duit dokter. Apa jawab dokter? Rezeki itu bukan dari pasien, tapi Allah berikan. Bila begitu, minta dulu sama Allah. Ya. Mungkin macam-macam. Jadi itu pemaknaan dari tajdid. Kemudian tajdid juga berarti pembaharuan. Pembaharuan dari cara berpikirnya, beragamanya harus maju. Kan masih banyak orang beragama berpikir tak maju. Ya. Bukan di kampung-kampung, di Medan masih ada. Saya menyaksikan itu. Sudah ditanam mayat dalam kubur, dibentang tikar di atas, diajari dia mayat dari atas. Ya. Senyum-senyum jadinya situ. Ayat pola nanti kalau ditanya marah juga jawab ya Allah Rabbi. Ya. Bisa pula orang dalam kubur diajari dari atas. Hidup aja bersuruh ngaji tidak mau. Konon pula sudah mati diajari dari atas, itu kan tak masuk. Bagaimana dia bisa menerima? Ya. Kecuali memang ada Nabi melakukan itu. Jadi beragama ini kan ada akal diberikan Allah, difungsikan dia untuk memahami nas Al-Quran dan Sunnah. Jadi tajdid artinya pembaharuan dalam bidang pemikiran. Sehingga bisa kalau nggak maju cara berpikir kita, muncullah syirik itu. Ya. Ini meja ini berapa pun dibeli orang nggak aku jual ini bawa rezeki, ya kan? Jadi kan ada kalau jual dipajak itu. Oh ini meja ini bawa rezeki. Berapa pun ditawar orang nggak akan dijual karena ini bawa rezeki, ada syirik. Kan macam foto bertiga takut, tapi sekarang orang Muhammadiyah nggak takut lagi foto bertiga kan? Jangan 3 berfoto, nanti mati salah satu. Kalau 4 supaya nggak mati-mati. Artinya cara berpikir itu tidak seperti itu lagi, sudah ketinggalan. Jadi itulah tajdid. Ya. Nah, kemudian kepada yang belum Islam, dakwahnya bersifat seruan, mengajak untuk masuk Islam. Jadi Muhammadiyah ini termasuk ya toleransinya luar biasa. Dibangunnya Universitas Muhammadiyah di timur sana, mahasiswanya 90% Kristen. Untuk apa itu? Kan hebat itu. Nyanyilah dia nanti yang Kristen. Lagu sang surya Al-Islam agamaku. Banyak Kristen. Ya bisa saja berkali-kali dapatlah hidayah bisa masuk Islam. Jadi kan hebat dibangun universitas yang jelas sana akan masuk itu nggak mungkin orang Islam, hanya sekitar 10% yang Islam. Tapi begitulah berpikirnya ke depan. Mencerdaskan, mungkin bisa hidayah Allah termasuk seperti itu. Seperti tadi lah, saya tengok ceramahnya Rocky Gerung pakai peci bicara
khutbah Nabi yang terakhir. Hebat juga. Bisa saja nanti ceramah dia yang alumni UMSU bicara Quran dia. Cuman hidayahnya belum masuk. Nggak masuk Islam, tapi dia bicara Quran. Luar biasa. Nah itu yang pertama. Ya. Kemudian tadi kedua masyarakat. Jadi kita organisasi ini keluar juga dirasakan orang manfaat. Umpamanya ada pabrik menerima pegawai, sudah diterima tiba-tiba disuruh pakainya membuka aurat, anak itu sudah berhijab, maunya ada kritik situ, berikan saran, masukan, kenapa nggak boleh pakai hijab? Nah, jadi ini kan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara. Ya, orang tidak berikan hak melaksanakan keyakinannya. Itu harus dibela. Kadang-kadang karena susah cari duit, cari kerja, ya dikorbankan akidahnya, nggak ada bela. Nah, jadi ada hal-hal yang bisa merusak pengaruh pada masyarakat, berikan kritik, berikan masukan. Nah, ini yang pertama. Yang kedua, dasar amal usaha dan perjuangan Muhammadiyah. Ada 6 dasar amal usaha dan perjuangan Muhammadiyah. 1. Hidup manusia harus berdasarkan tauhid, ibadah dan taat. Apa saja amal usaha yang kita bangun, orang yang memegang amal usaha itu harus memiliki ini, tauhid yang kuat, ibadah dan taat. Insya Allah akan amanah. Tapi kalau sudah tauhidnya lemah, ibadah pun tidak, uang masjid bisa lewat ibadah. Nah, bisa berbahaya karena kuat godaan yang ini. Yang kedua, hidup manusia bermasyarakat. Kita ini tidak mayoritas tidak sepaham kita dengan tetangga kita. Jadi bagaimana supaya dia merasakan enak bertetangga dengan orang Muhammadiyah? Ya. Enak dia rasakan bertetangga dengan orang Muhammadiyah. Nah, ini salah satu yang dirasakan hidup kita itu nggak sendiri. Pemahaman masyarakat kita nggak sama dengan kita. Mungkin dia belum beruntung seperti kita, sudah dapatkan petunjuk dari Allah. Itu paling nggak yang kita bangun. Nggak boleh kita bangun kebencian atau apa ditegur tak mau karena bedanya pemahaman. Baru yang ketiga, Islam adalah satu-satunya agama yang dapat mengantarkan kita bahagia dunia akhirat. Nggak ada jalan lain. Mau bahagia dunia akhirat jalan cuma satu, lewat Islam. Artinya aturan itu diramalkan. Mau dagang ikut aturan Islam. Apa saja kita bikin. Baru yang keempat, menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam itu kewajiban kita, ibadah kepada Allah dan ihsan kepada manusia. Kelima, ittiba kepada langkah perjuangan Nabi. Artinya Nabi berjuang itu dengan ikhlas, bukan mencari popularitas, tapi semata-mata mengharapkan ridha Allah. Dakwah makanya keberhasilan di situ. Baru yang keenam, dengan ketertiban organisasi. Kebaikan yang tidak terorganisir dengan baik bisa dikalahkan oleh kejahatan yang terorganisir. Kita niatnya baik tapi tidak terorganisir dengan itu, perlunya berorganisasi. Ada planning, ada rancangan, ada strategi. Gimana untuk memberhasilkan perjuangan kita. Dan itulah diatur di dalam Muhammadiyah. Yang ketiga, pedoman amal usaha dan perjuangan Muhammadiyah. Al-Quran, sunnah, ridho. Sekalipun niat kita baik, tapi kalau tidak diridhoi Allah jangan. Umpamanya ada bantuan dari bansos 100 juta. Memang tengok kamar mandi perlu diperbaiki itu. Dana kira-kira 50 juta. Datang tawaran. Ini ada bantuan 100 juta, tapi tiket 100 terima 50. Kita pun niatnya bagus, nggak mau korupsi, kita manfaatkan 50, tapi kita pertanggungjawabkan 100. Jadi datanya fiktif laporannya. Itu tidak diridhoi Allah, karena kita sudah bekerja sama
Teken 100, terima 50, dilaporkan 100. Itu tidak. Jadi Quran Sunnah ada ridho, ada keridhaan Allah. Ada masjid yang dibangun tapi diproyek dari dana yang tadi seperti itu enggak diridhoi Allah. Baru yang keempat, terakhir, sifat-sifat orang Muhammadiyah. Nah, itu harus melekat. Satu, bermuhammadiyah itu bekerja, beramal untuk kesejahteraan, perdamaian dan kesejahteraan. Ya, damai, sejuk, tenang di dalamnya. Itu harus dibangun. Yang kedua, lapang dada, luas pandangan. Jangan sikit-sikit tersinggung merajuk. Udahlah, nggak mau ngaji lagi. Bukan lapang dada. Kemudian memperbanyak kawan dengan meningkatkan ukhuwah Islamiyah. Cari musuh enak, cari kawan kan bahaya. Jadi dalam kita hidup ini bagaimana banyak kawan. Yang keempat, bersifat keagamaan dan kemasyarakatan. Kelima, amar ma'ruf nahi munkar. Keenam, mengindahkan hukum, peraturan dan undang-undang. Jadi banyak peraturan undang-undang itu biasanya itu dibahas dulu. Kalau sudah disahkan, sudah nggak bisa lagi. Masa ditinjau itu kan banyak persoalan-persoalan yang perlu ditinjau ulang. Bisa bekerja sama dengan golongan Islam manapun juga. Jadi Muhammadiyah bisa kerja sama dengan Al-Wasliyah, dengan NU untuk membela kepentingan Islam. Bahkan yang ke-8 bisa bekerja sama dengan non-Muslim untuk membela bangsa dan negara. Yang ke-9, Muhammadiyah peduli dengan kepentingan orang banyak. Jadi kalau kita menolong bukan hanya di Muhammadiyah, karena banjir di sana, ada kebakaran, kita ikut memberikan sumbangan, bantuan kepada saudara-saudara kita itu musibah. Jadi ada kepedulian terhadap umat. Baru yang ke-10, bersifat adil serta korektif ke dalam dan keluar dengan bijaksana. Jadi situlah sifat-sifat yang harus dibangun di dalam kita bermuhammadiyah. Itulah kepribadian yang dihasilkan dari pengajian Kiai Haji Usman. Barangkali demikian kajian kita pagi hari ini. Mudah-mudahan Allah masih terus berikan kita hidayah sehingga merasa nikmat rasanya kita mendengarkan ayat-ayat Allah. Masih punya harapan kalau masih suka mendengarkan Al-Quran, mendengarkan pengajian ada harapan. Tapi ada orang kalau sudah diajak bicara agama, pening kepala. Dengan ayat Quran sakit kepala, itu udah bahaya. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim Bisawat walahum azabun. Nasrun min Allah